Saudara-saudari yang terkasih, pembelajaran Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1-9. Saya akan bacakan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Topik untuk hari ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Bagian dari Alkitab ini menceritakan tentang Menara Babel. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak dahulu kala, manusia telah menemukan teknologi yang begitu luar biasa. Ini terjadi ribuan tahun yang lalu ketika mereka menemukan teknologi ini, di mana teknologi itu masih digunakan hampir dengan cara yang sama seperti hari ini. Bayangkan ketika teknologi yang telah ditemukan ribuan tahun yang lalu masih kita gunakan hari ini. Saudara mungkin bertanya, wow, teknologi seperti apakah itu? Teknologinya yaitu teknologi membangun dengan batu bata. Pasti saudara berkata, wah itu sudah lama sekali, bukanlah hal yang baru. Itu bukan tentang teknologi seperti handphone atau internet, memang bukan. Tetapi teknologi membangun dengan batu bata telah mengubahkan dunia. Sebelum Babel, manusia mendirikan rumah dengan sederhana, mungkin dari kayu, lalu daun-daun untuk atapnya. Begitulah mereka membangunnya. Atau mungkin jika mereka tidak punya kayu, tetapi ada batu-batu, mereka menumpuk batu-batu itu dan meletakkan daun-daun kering atau ranting-ranting di atasnya. Lalu jadilah rumah. Kemudian suatu hari, manusia menemukan teknologi ini. Mereka mengumpulkan tanah liat, mencampurnya dengan air, lalu meletakkannya ke dalam cetakan khusus, dan kemudian mereka keluarkan dari cetakan tersebut untuk dikeringkan. Kemudian dipanaskan, mungkin dalam sebuah oven, lalu jadilah batu bata. Dan sangat luar biasa bahwa benda ini sekarang dapat digunakan untuk membangun rumah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kayu yang biasa, atau bahkan lebih baik dari batu-batuan. Jadi ketika manusia membuat teknologi seperti ini, mereka sangat bangga, dan mereka mulai membangun rumah-rumah yang indah. Dan dalam Kejadian pasal yang ke-11 menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menjadi semakin sombong karena mereka bisa membangun rumah yang lebih indah dan lebih besar. Dan akhirnya menjadi sebuah kota karena rumah menjadi semakin lebih banyak. Dan Alkitab mengatakan kepada kita dalam Kejadian 11 ayat yang keempat, mereka menjadi begitu sombong dengan berkata, "Kita bisa membangun apapun yang kita suka. Marilah kita membangun sebuah menara hingga puncaknya mencapai langit dengan menggunakan batu bata ini." Saudara tahu, ketika manusia sudah semakin sombong, pikiran mereka cenderung menjadi gila. Salah satunya dengan mendirikan menara yang tinggi hingga puncaknya mencapai langit. Itu bisa kita temukan dalam Kejadian 11 ayat 4. Dan pada ayat yang sama dikatakan, mereka ingin mencari nama. Mereka ingin kota mereka menjadi terkenal dengan bangunan-bangunan yang indah, terutama karena menara yang akan mereka bangun. Dan karena belum pernah ada yang membangun sesuatu yang begitu tinggi sebelumnya, orang-orang akan kagum dan memuji mereka sebagai ahli bangunan kota yang indah. Dalam Kejadian 11 ayat 4 dikatakan, marilah kita cari nama. Untuk apa?
untuk jadi terkenal. Mereka menjadi semakin sombong, dan alasan mengapa mereka ingin melakukannya adalah agar mereka jangan terserak. Sehingga orang-orang akan berkumpul, karena sebelumnya orang-orang berpencar membangun rumah dimanapun mereka suka. Jadi benar-benar tidak ada kota. Tetapi ketika mereka membangun menara ini, orang-orang akan tertarik, terkagum, dan mulai membangun rumah mereka di sekitar menara dan berkata, "Kami akan menjadi kota yang terkenal. Kami tidak ingin terserak." Mungkin saudara bertanya, apa yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah dengan itu. Oh, tentu saja ada. Jika kita membuka Kejadian pasal 9 ayat 1, dan saudara akan melihat bahwa setelah air bah, manusia binasa kecuali Nuh, istrinya, ketiga anaknya dan istri mereka. Jadi hanya mereka yang selamat setelah air bah. Jadi Allah berkata kepada Nuh dalam Kejadian 9 ayat 1, "Nuh, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Mari penuhi bumi yang indah ini yang telah Allah ciptakan. Tetapi orang-orang dalam Kejadian 11 mengatakan, "Kami tidak ingin mengikuti Allah. Kami tidak ingin terserak. Kami ingin semua orang melihat kami dan datang kepada kami. Kami adalah orang yang terkenal dan tidak ingin terserak. Dan kami akan mengumpulkan orang-orang di dalam kota kami di bawah nama kami." Sungguh suatu kesombongan. Mereka ingin melakukan kehendak mereka sendiri dan bukan kehendak Allah. Saudara lihat, ketika manusia menjadi sombong, mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu mendengarkan Allah. Sama seperti anak kecil. Ketika seorang anak kecil merasa bahwa mereka pintar, mereka tidak mau mendengarkan orang tua mereka. Itulah kebenarannya. Khususnya ketika mereka mulai sekolah, semakin dewasa mereka sering berkata, "Aku lebih banyak tahu. Mama tidak perlu mengajariku. Aku sudah tahu." Itulah kesombongan. Ketika mereka merasa pintar, mereka belajar di sekolah, mereka tahu sesuatu, mungkin mereka lebih berpendidikan dari orang tua mereka, mereka jadi memandang rendah orang tua mereka karena merasa lebih pintar dan tidak perlu menuruti orang tua mereka. Ketika manusia menemukan teknologi yang baru, mereka menjadi semakin pintar dan menjadi semakin sombong dan berkata, "Tidak perlu taati Allah. Mari kita lakukan apa yang membuat kita senang dan terkenal." Jadi, kesombongan sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Topik hari ini tentang pengendalian diri. Saudara tahu bahwa hal yang terberat dalam kehidupan adalah bagaimana untuk tidak menjadi bangga atau sombong ketika Tuhan memberkati kita. Tuhan yang memberkati kita dengan pendidikan. Tuhan yang memberkati kita dengan kepintaran. Tuhan yang memberkati kita dengan informasi yang lebih banyak, namun kita merasa begitu pintar dan tidak perlu lagi mendengarkan Tuhan karena merasa sudah mengetahui segalanya. Itulah manusia. Manusia dalam Kejadian 11 ribuan tahun yang lalu menjadi begitu sombong hanya karena menemukan cara membuat batu bata. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ketika hampir semua manusia dapat belajar lebih banyak dari yang telah dipelajari oleh orang tua mereka. Kita memiliki buku lebih banyak dari yang pernah dimiliki oleh orang tua kita. Kita bahkan memiliki lebih banyak informasi dari yang pernah dimiliki oleh para raja zaman dahulu. Bahkan dengan hanya melalui handphone, kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi. Kita merasa bahwa kita begitu pintar. Bahkan ini terjadi dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen saat ini bisa membaca. Namun pada zaman orang tua mereka, kebanyakan dari orang tua mereka tidak dapat membaca. Nenek moyang mereka tidak dapat membaca. Yang mereka tahu hanyalah Injil yang sederhana, salib yang sederhana, pesan yang sederhana, yaitu Allah begitu mengasihimu telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk dosa-dosamu. Dan saudara tahu, mereka percaya. Begitu sederhana, begitu indah bahwa Allah mengasihiku. Dia begitu mengasihiku sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan mereka begitu gembira untuk mentaati Tuhan. Tuhan berkata, "Percaya kepada anakku." Dan mereka semua percaya kepada Yesus. Saudara tahu, nenek moyang kita percaya kepada Yesus dengan cara yang sederhana. Betapa indahnya. Namun sekarang kita tahu lebih banyak belajar Alkitab, kita membaca begitu banyak buku, dan kita merasa tahu lebih banyak, maka kita semakin sombong.
Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Namun hari ini, kita katakan pesan itu terlalu sederhana. Sekarang kita lebih pintar dan tahu banyak hal. Apakah saudara tahu apa tujuan orang-orang dalam Kejadian pasal 11 dalam mendirikan menara? Untuk mencapai surga. Baca Kejadian 11 ayat 4. "Marilah kita mendirikan menara yang puncaknya mencapai langit." Hari ini manusia dengan kepintarannya, mereka ingin belajar, lebih banyak belajar Alkitab supaya mereka bisa mencapai Tuhan. Tidak, Allah berkata, "Engkau tidak akan pernah bisa menggapaiku." Saudara tahu berapa tinggi surga itu? Saudara tahu betapa kudusnya Tuhan itu? Sepintar apapun saudara, saudara tidak akan cukup kuat untuk menggapai surga, dan saudara tidak akan cukup kudus untuk menggapai Tuhan. Tuhan berkata, "Engkau membutuhkanku. Engkau membutuhkan keselamatan dariku. Engkau membutuhkan anakku Yesus Kristus. Percaya saja kepadanya." Akan tetapi hari ini, banyak sekali orang berkata, itu terlalu sederhana. Kami akan membuat jalan kami sendiri untuk menggapai surga dengan cara belajar, berusaha, memberikan persembahan kepada gereja, dan lain sebagainya. Itu bukan yang Tuhan telah katakan. Allah berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Namun bagi gereja-gereja masa kini, hal itu terlalu mudah dan sederhana. Mereka berkata, "Aku terlalu pintar untuk salib yang sederhana, Injil yang sederhana." Jadi tidak ada perbedaannya. Manusia menjadi sombong ketika mereka mulai sedikit mengetahui hal yang baru. Batu bata bisa membuat manusia menjadi begitu sombong. Bagaimana dengan sekarang? Saya beritahukan kepada saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menggapai Allah dengan perbuatan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menggapai Allah dengan kebaikan-kebaikan kita. Allah telah turun sebagai Yesus Kristus, Anak Allah, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kendalikan kesombongan kita dengan berkata, "Syukur kepada Tuhan, aku bisa melakukan banyak hal, aku bisa belajar banyak hal, aku bisa belajar teknik, aku bisa belajar kedokteran, aku bisa belajar lebih banyak dari apa yang pernah dipelajari oleh orang tuaku. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah bisa aku lakukan, aku tidak akan pernah bisa menggapai Tuhan. Terima kasih Tuhan karena telah turun untuk menyelamatkanku." Jadi mari kita kendalikan kesombongan kita hari ini. Topik hari ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Hari ini terlalu banyak teknologi yang membuat kita menjadi sombong. Kita merasa kita dapat melakukan segalanya. Kita bisa terbang dengan menggunakan pesawat terbang. Kita bisa memakai internet. Tetapi kita tidak akan pernah menggapai surga dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Manusia berusaha mencapai surga dengan membangun sebuah menara. Banyak yang ingin menggapai surga dengan perbuatan baik mereka. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita perlu cara Tuhan, bukan cara kita. Biarlah Tuhan memberkati saudara. Ketika Tuhan memberkati dengan pengetahuan yang lebih banyak, ingatlah yang terpenting adalah tetap rendah hati. Ingatlah salib begitu sederhana. Ingatlah Injil begitu sederhana. Saudara hanya perlu merendahkan hati untuk menerima kenyataan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita memerlukan pertolongan, memerlukan juru selamat untuk mati bagi kita. Segala teknologi yang telah dipelajari, semua teknologi yang ada di dunia ini tidak dapat membawa kita ke surga. Hanya Yesus dan karya salibnya. Tuhan memberkati.